Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini adalah kisah lengkap dari ulama besar dari Indonesia yang terkenal bahkan sampai ke internasional. Siapakah beliau? Beliau adalah Syekh Ahmad Syatibi Al-Qanturi atau lebih dikenal dengan sebutan Mama Gentur. Ulama masyhur Nusantara yang memiliki gelar Al-Alim, Al-Alamah, Al-Kamil, Al-Waro Syekh Ahmad Syatibi bin Muhammad Syahid Al-Qanturi Asy-Syanjuri Al-Jawi Asy-Syafi'i. Beliau lahir di Cianjur, Hindia Belanda dan meninggal di Cianjur, Indonesia pada Rabu tanggal 14 Jumadil Akhir 1365 Hijriah bertepatan dengan tanggal 15 Mei 1946. Beliau memiliki banyak murid. Kurang lebih dari murid-muridnya tersebut berjumlah 3.000 muridnya yang menjadi ulama besar, antara lain Syekh Tubagus Ahmad Bakri Asy-Syampuri, Mama Sempur Pleret, Kabupaten Purwakarta; Syekh Ahmad Umed, Mama Cimasuk, Karangpawitan, Kabupaten Garut; Syekh Jainal Alim, Mama Haur Kuning; Syekh Muhammad Umar Basri, Mama Fauzan, Sukaresmi, Kabupaten Garut; Syekh Ijuddin, Mama Cibatu, Cisaat, Kabupaten Sukabumi; Syekh Jen Abdus Somad, Mama Gelar, Cibeber, Kabupaten Cianjur; Syekh Muhammad Hasbullah, Mama Babakan Bandung, Sukaraja, Kabupaten Sukabumi; Syekh Fudoli, Mama Gentong, Cisaat, Kabupaten Sukabumi; Syekh Abdus Sobur, Mama Gunung Sumping, Palabuhan Ratu, Kota Palabuhan Ratu; Syekh Ahmad Inayatullah, Mama Warudoyong, Sukaraja, Kabupaten Sukabumi; Syekh Hulaimi, Mama Darmaga, Bojong Picung, Kabupaten Cianjur; Syekh Abdullah, Mama Jengjing, Sukaraja, Kabupaten Sukabumi; Syekh Muhammad Sujai, Mama Ciharashas, Cilaku, Kabupaten Cianjur; Syekh Ahmad Izzuddin, Mama Kubang, Cibeber, Kabupaten Cianjur; Syekh Sayuti, Mama Pawenang, Nagrak, Kabupaten Sukabumi; Syekh Ahmad Rosyadi, Mama Cipelang, Cijeruk, Kabupaten Bogor; Syekh Muhammad Syafi'i, Mama Cijerah, Bandung Kulon, Kota Bandung; Syekh Fakhruroddin, Mama Sungapan, Ciberem, Kota Sukabumi; Syekh Ahmad Jangjang Cubaidi, Mama Cijambu, Cigombong, Kabupaten Bogor; Syekh Hasan Basri, Mama Obay, Kampung Sawah, Jayakarta, Kabupaten Karawang; Syekh Ahmad Dimyati, Mama Kedung, Ciranjang, Kabupaten Cianjur; Syekh Hasan Hariri, Mama Cipriangan, Sukalarang, Kabupaten Sukabumi; Syekh Hasan Mustafa, Abuya Cilember, Cisarua, Kabupaten Bogor; Syekh Jarnuji, Mama Pamuruyan, Cibadak, Kabupaten Sukabumi; Syekh Izzuddin, Mama Cijambe Fauzan, Warudoyong, Kota Sukabumi; Syekh Hasan Bolang, Mama Cijambe, Bantar Gandung, Kota Palabuhan Ratu; Syekh Sya'roni, Mama Cigadog, Sukaraja, Kabupaten Sukabumi; Syekh Ahmad Basuni, Mama Baros, Karangtengah, Kabupaten Cianjur; Syekh Yasin, Mama Cikadu, Palabuhan Ratu, Kota Palabuhan Ratu; Syekh Bandaniji, Mama Sadamaya, Cibeber, Kabupaten Cianjur; Syekh Muhyiddin, Mama Wangon, Ciawi, Kabupaten Bogor; Syekh Badruddin, Mama Cariu, Cugenang, Kabupaten Cianjur; Syekh Ro'yani Sidik, Mama Cisempur, Caringin, Kabupaten Bogor; Syekh Ahmad Jajuli, Mama Bantar Gerbang, Bentar Gadung, Kota Palabuhan Ratu; Syekh Muhtar, Mama Cikeremi, Sukaraja, Kabupaten Sukabumi; Syekh Ahmad Sohibul Wafa, Abah Anom, Suryalaya, Kabupaten Tasikmalaya; dan yang terakhir Api Harun, Kabandungan, Kampung Kabandungan, Padaluyu, Cugenang, Pesantren Kresek. Itulah murid-murid sebagian daripada Mama Gentur yang sekarang menjadi ulama masyhur di Indonesia, bahkan terkenal sampai ke internasional. Riwayat pesantren dari Mama Gentur. Kemudian Mama mulai berangkat ke pesantren Kresek. Kata Mama Kresek, kalau Ananda mau punya ilmu yang besar, besok Mama antar ke paman Mama, yaitu Pangersa Mama Ajengan Muhammad Adroji di Bojong. Sebab dalam waktu sekarang ini, para sepuh yang punya ilmu besar di tiap kabupaten juga kebanyakan adalah yang nyantri ke paman Mama tersebut, yaitu Syekh Muhammad Azra'i,
Bojong, Garut. Mama Gentur menginap semalam di Kresek. Besoknya kemudian diantarkan ke pesantren Bojong. Pesantren Bojong ini diceritakan pada waktu pertama masuk ke pesantren, oleh guru di pesantren disumpah jikalau tidak mempunyai ilmu sihir. Kemudian dia melaksanakan sumpahnya, tanda tidak memiliki ilmu sihir. Kemudian barulah dia diterima sebagai murid di pesantren. Makanan yang biasa dia makan selama di pesantren, tidak pernah makan yang enak dengan rupa-rupa makanan. Ketika mendapati masalah kitab yang susah dipahami, beliau langsung menghadiahi mu'alifnya dengan makanan dan aurad sholawat. Hanya dalam waktu 40 hari mondok di Bojong, dia sudah hafal kitab Yaqulu Nazom Maksud dalam ilmu syaraf. Kailnya ilmu syaraf, Imriti ilmu nahu, Alfiyah ilmu nahu dan syaraf, Samarqandi ilmu bayan, dan Jauhar Maknun ilmu ma'ani bayan dan badi. Keunggulan pesantren Bojong, Garut adalah para santri yang belajar di pesantren tersebut jika sudah belajar selama 2 tahun biasanya akan jadi al-alim al-alamah. Mama Gentur menetap di pesantren Bojong hanya selama 1 tahun hingga akhir bulan Sya'ban, karena disuruh oleh gurunya yaitu Syekh Muhammad Azra'i untuk menemani Kiai Muhammad Rusdi atau Kiai Rusdi berguru ngaji ke pesantren Gudang, Tasikmalaya sekarang, yang sudah menetap selama 4 tahun. Kiai Rusdi merupakan salah satu santri Bojong. Di saat Mama Gentur mulai mondok di pesantren Bojong tersebut, Kiai Rusdi sudah genap 3 tahun. Ketika ajengan Muhammad Rusdi sudah genap 2 tahun di Bojong, juga oleh gurunya yaitu Syekh Muhammad Azra'i, sebab sudah al-alamah, hanya saja ayahnya dan kakeknya belum mengizinkan. Sebab menurut pendapat kakeknya yaitu Syekh Utsman berkata kepada Syekh Muhammad Azra'i Bojong, ajengan khawatir masih remaja, baru usia 17 tahun, ntar jadi kiai nunggul dan takut kasar bahasanya. Kemudian dijawab oleh Mama Bojong, tidak akan jadi kiai nunggul Mang Haji, saya yang bertanggung jawab, bahkan santrinya juga putra-putra saya dan santri-santri saya. Kemudian dijawab lagi oleh kakeknya, ajengan semoga berkenan untuk menambah lagi ilmunya kepada cucuku itu, agar cucuku itu ilmunya semakin bertambah matang, fahamnya semakin bertambah jenius. Maka kemudian Mama Bojong bersedia untuk mengajar Kiai Muhammad Rusdi lagi. Ketika ajengan Muhammad Rusdi sudah genap 4 tahun di Bojong, sedangkan Mama Gentur sudah genap 1 tahun, dari situlah Kiai Rusdi disuruh ngaji ke Mama Syuja'i, Gudang, Tasikmalaya, ditemani oleh Mama Gentur. Lanjut ke pesantren Gudang. Menurut penuturan Mama Gentur, Mama Gudang jika sedang mengajar di hadapan Kiai Rusdi, dagu dan badan dia bergetar dikarenakan sungkan akan ilmunya Kiai Rusdi. Mama Gudang berkata kepada Mama Gentur, katakan kepada Kiai Rusdi segeralah bermukim, bukanlah Kang Azra'i pun sudah menyuruhnya dan sudah ada di dalam ridho guru. Kemudian Mama Gentur menyampaikan amanah dari gurunya itu dengan sebisa-bisa bicara kepada ajengan Muhammad Rusdi. Namun tetap saja ayah dan kakeknya belum juga menyetujuinya. Kemudian Kiai Rusdi setelah mondok di Gudang selanjutnya pindah lagi ke Syekh Muhammad Soheh Buni Kasih Cianjur yang disebut Ba'dul Ikhwan oleh Syekh Ibrahim Al-Bajuri dalam kitab Tija. Syekh Muhammad Soheh Buni Kasih Cianjur dan Syekh Muhammad Azra'i Bojong Garut adalah teman sepondok waktu ngaji di Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Mama Gentur terus menetap di Gudang hingga 9 tahun lamanya. Waktu mondok pesantren di Gudang, dia pernah ziarah ke makam kubur di Gegermanah. Sebelumnya dia puasa dulu selama 40 hari baru berangkatlah ke Gegermanah dan langsung mendatangi juru kunci makam, atau sekarang lebih disebut kuncen. Dia disambut di rumah kuncen sembari ditanya perihal maksud dan tujuannya, yaitu hendak ziarah tabaruk di makam keramat. Kemudian diantarlah dia menuju makam-makam tersebut. Kira-kira jam 4 subuh dia pulang dari makam dan balik lagi ke tempat kuncen. Kemudian kuncen menjamunya dengan rupa-rupa makanan. Selesai makan, dia bertanya kepada kuncen, Mang, malam tadi ada hujan kesini enggak? Jawab kuncen, ah gak ada. Memangnya ada apa ajengan? Kuncen agak heran. Waktu saya di makam sedang ziarah, tiba-tiba ada hujan yang besar sekali. Petir menyambar-nyambar disertai angin yang sangat kencang. Saya melihat pohon kayu yang amat besar merunduk-runduk ke tanah seperti mau runtuh, tumbang,
Kuncen pun bertanya, "Terus ada apa lagi?" Jawab Mama Gentur, "Ah, rahasia, saya gak sanggup menceritakannya." Di malam itu, kata penduduk kampung, ada suara ayam berkokok yang terdengar jelas oleh semuanya. Sedangkan di kampung tersebut tidak ada yang punya ayam yang suaranya seperti itu. Semuanya kaget akan suara ayam tersebut. Kemudian diselidiki dari mana sumbernya suara itu. Ternyata yakin bahwa suara ayam tersebut berasal dari atas petir. Bahasa Indonesianya yaitu bukit, tempat makam yang dijorohi oleh pangersa Mamak Gentur. Kata Mamak Gentur, setelah 9 tahun di gudang, kemudian Mamak berangkat ke Mekah ngaji ke Syekh Hasbullah. Lanjut ke pesantren Mekah. Pertama ngaji di Syekh Hasbullah banyak yang menyepelekannya. Suatu hari Syekh Hasbullah berkata kepada murid-muridnya, kira-kira begini artinya, "Besok hari Rabu kita akan mulai ngaji Tuhfatul Muhtaj. Tapi sebelumnya kalian mutolaahlah terlebih dahulu kitabnya. Hasil mutolaah tuliskan dalam buku masing-masing. Besok semua harus hadir dan bawalah hasil tulisan tersebut." Besoknya Syekh Hasbullah memeriksa buku murid-muridnya tersebut. Ketika melihat buku tulisan Mama Syekh Hasbullah tertegun. Kemudian buku Mamak Gentur dipisahkan dan melanjutkan pemeriksaannya. Setelah selesai, Syekh Hasbullah berkata, "Ngaji Tuhfah batal sebab gak pantas Syatibi ngaji kepada saya. Bahkan seharusnya saya yang ngaji ke Mama Syatibi. Masalah yang belum sampai saya mutolaah dalam buku Syatibi sudah ada. Saya gak sanggup mentaswirkan kitab di hadapan Mama Syatibi. Tetapi oleh sebab semuanya meminta untuk diteruskan dan juga Mama memohon supaya diteruskan bicara dan diteruskan biarpun dibaca hanya lafadznya saja, maka barulah Syekh Hasbullah bersedia walaupun cuma lafadznya hingga tamat." Kata Mama Gentur, ilmu yang dipakai mutolaah kitab Tuhfah tersebut adalah sebagian ilmu yang diterima dari Syekhona Bojong. Inilah ciri al-alamahnya Syekhona Bojong Garut. Sewaktu di Mekah, Mama Gentur suka sholat di depan Baitullah. Para askar sudah pada tahu dan memberi isyarah kepada jamaah yang lain supaya ada tata hormat kepada dia sembari berkata, "Hadza ulama'ul zawa." Setelah menetap beberapa tahun di Makkah, lanjut Mama Gentur pergi pesantren ke pesantren di Mesir. Setelah sekian lama di Mekah, kemudian dia berangkat ke Mesir dengan maksud mau melanjutkan tolab ilmunya. Namun ulama Mesir sama berkata, sudah tidak ada guru buat Ahmad Syatibi. Hanya ada satu ulama ahli qiraat Quran yang berasal dari Indonesia, juga yang bermukim di Mekah, yaitu dari Pulau Bawean. Selanjutnya mereka saling menggurui Mama Gentur Mama Gentur mengajar ilmu mantik, ulama Bawean mengajar ilmu qiraat. Sesudah Mama Gentur mukim di Mekah selama 3 tahun, kata satu riwayat kemudian ada utusan dari Syekh Muhammad Soheh Bunikasih Cianjur, amanahnya, "Katakan kepada Syatibi segeralah pulang kemudian mukim di Cianjur, sebab di daerah Tatar Pasundan sudah tidak ada lagi yang kuat untuk jadi pemimpin dan tauladan dari pengamalan ilmu yang sebenarnya." Lanjut ke pesantren Bunikasih. Kemudian Mama Gentur pulang ke Cianjur dan melanjutkan mengaji ke Syekh Soheh Bunikasih, kemudian mukim di daerah Gentur. Setelah beberapa tahun lamanya Mama Syatibi Gentur mondok, semasa hidupnya dia mengarang rupa-rupa kitab, kurang lebih sekitar 80 kitab berbahasa Arab dan Sunda, di antaranya Sirajul Munir dalam ilmu fikih, Tahdidul Ainain dalam ilmu fikih, Nadom Sulamut Taufik dalam ilmu fikih, Nadom Muqaddimah Sumarqandiyah dalam ilmu bayan, Nadom Dahlaniyah dalam ilmu bayan, Nadom Ad-Dudiyah dalam ilmu nadharah, Nadom Ad-Jurumiyah dalam ilmu nahu, Muntijatu Latif dalam ilmu sorof, dan lain-lain. Sebagian karangannya dalam ilmu bayan dan yang menyebar sampai tanah Arab. Para ulama Arab dan Mesir banyak yang membaca hasil karya dia dan memujinya seraya berkata, ternyata di tanah Jawa ada juga ulama yang luas ilmunya. Lanjut kisah mendirikan pesantren Mama Ahmad Syatibi Al-Konturi. Sebelum mukim, dia membaca sholawat nariyah terlebih dahulu atau lebih dikenal dengan sholawat tanhalu.
sebanyak 4.444 kali dengan maksud supaya mukimnya ditambah-tambah ilmu dan tambah-tambah manfaatnya. Cara Mama Gentur dalam menyebarkan ilmunya yaitu dia tidak pernah mengajarkan suatu ilmu kepada muridnya kecuali telah ia amalkan terlebih dahulu. Seperti beliau mengijazahkan sholawat untuk umum sesudah diamalkan terlebih dahulu selama 40 tahun. Dia pernah diminta mengaji kitab Tuhfah Muhtaj sebelum belajar mengaji, dan beliau pun berpuasa terlebih dahulu selama 40 hari. Jika makan, beliau cukup di mangkok dengan garam. Beliau tidak pernah makan enak sebagaimana keadaan beliau pada waktu nyantri di pesantren. Suatu ketika, beliau khusus diundang makan-makan oleh Om Muharram. Beliau adalah seorang saudagar kaya raya di Cianjur. Segala makanan dan minuman disediakan, namun yang dimakan beliau cuma sedikit nasi yang dicuilkan ke garam saja. Begitulah menu beliau pada saat makan selamanya. Cuma pernah sesekali makan agak beda, termasuk mewah menurut beliau, yaitu waktu makan dengan pepes hurayak atau pepes ikan kecil hasil ternak beliau. Perjalanan Syekh Ahmad Syatibi Al-Qanturi. Kabar dari Syekh Ahmad Umed alias Mama Cimasuk Garut bin Syekh Muhammad Rusdi alias Mama Haur Koneng Garut. Waktu saya mengunjungi Mama Gentur, beliau mengisahkan bahwa dulu Mama ketika sangat menginginkan punya ilmu yang besar, tapi Mama merasa bingung memilih guru untuk mengaji kemana. Akhirnya Mama berangkat ziarah kubur ke Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Aidrus alias Wali Luar Batang, Jakarta. Disitulah Mama membaca sholawat Naria sebanyak 4.444 kali dalam tamatan sebanyak 44 kali dalam waktu 8 bulan. Kemudian setelah itu Mama bermimpi bertemu dengan Wali Luar Batang. Wali tersebut berkata, "Kalau kamu benar-benar mau punya ilmu yang besar, segeralah pergi ke daerah Garut." Rujukan Ahmad Syatibi Al-Qanturi. Qaidatul Muhtaj menceritakan sedikitnya riwayat Mama Sepuh Gentur dengan para masyayikh kirom dan lainnya waktu menimba ilmu. Ar-Risalatul Qanturiyah fi Manaqibisi Syaihil Alimil Al-Alamatil Kamili Waro Al-Haj Ahmad Syatibi Al-Qanturi Asy-Syunjuri Al-Jawi. Tahsilul Hilali fi Manaqibi Mama Ahmad Syatibi. Sejarah Mama Syatibi Al-Qanturi. Syekh Ahmad Syatibi Gentur tanpa diketahui secara pasti tanggal, bulan, dan tahun kelahirannya. Beliau lahir di Kampung Gentur, Warung Kondang, Cianjur, Jawa Barat, Hindia Belanda. Tetapi yang jelas beliau adalah keturunan Syekh Abdul Muhyi Pamijahan, Tasikmalaya, Tatar Pasundan. Nama sewaktu kecilnya adalah Adun. Setelah pulang dari Makkah namanya diganti menjadi Dagustani. Namun nama masyhurnya sekarang yaitu Al-Alim Al-Alamah Syekh Ahmad Syatibi atau biasa disebut dengan sebutan Mama Gentur, kata orang Sunda yang jadi anak muridnya yaitu Mama Aang Nuh Gentur. Mama Gentur sebagai seorang ulama Syekh Ahmad Syatibi kemudian lebih dikenal dengan sebutan Mama Gentur oleh masyarakat sekitar. Mama adalah gelar kehormatan suku Sunda yang disematkan kepada ulama berpengetahuan tinggi yang menjadi gurunya para ulama di daerah Jawa Barat dan daerah tujuan diaspora para keturunan Sunda seperti Banten, Jakarta, dan Lampung. Kata Mama adalah merupakan istilah bahasa Sunda yang berasal dari kata Rama, artinya bapak di kalangan masyarakat Jawa Barat. Kata Mama ini biasanya disematkan kepada ajengan atau kiai yang ilmunya tinggi, sehingga sebutannya menjadi Mama Ajengan atau Mama Kiai. Sementara Gentur adalah sebuah desa yang ada di Kecamatan Warung Kondang, Cianjur, Jawa Barat. Syekh Ahmad Syatibi adalah anak ketiga dari 4 bersaudara buah hati pasangan Mama Haji Muhammad Syahid dan Ibu Hajah Siti Khadijah. Kakek kandungnya antara lain Hajah Rukiah, pengajar pondok pesantren Cipadang, Cianjur, Mama Haji Ilyas alias Mama Haji Yahya, pengajar pondok pesantren Babakan Bandung Sukaraja, Sukabumi, dan adik beliau yakni Mama Haji Muhammad Kurtubi alias Mama Gentur Kidul, pengajar pondok pesantren Gentur, Warung Kondang, Cianjur. Demikian kisah lengkap sejarah berikut perjalanan dari Syekh Ahmad Syatibi Al-Qanturi atau lebih disapa dengan sebutan Mama Gentur. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan dari tim ahli riwayat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.